Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali menyapa pemirsa solihah dimanapun berada. Semoga dalam kebaikan dan dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Pada video selanjutnya ini membahas tentang kaidah penafsiran, masih pengantar dari Ibnu Taimiyah. Jadi ada 71 kaidah dalam hal menafsirkan ayat Quran. Kaidah-kaidah penafsiran ini ada sekitar sampai halaman 289 kalau tidak salah ya. Ini saya akan bahas kaidah pertama adalah ulama mempelajari Quran harus penuh ketawaduan, rasa takjub dan kecintaan, menyadari bahwa yang sedang dipahami dan didalami adalah firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman Allah Azza wa Jalla. Kemudian kaidah kedua adalah bahwa ayat-ayat yang memiliki asbabun nuzul tidak menjadi kemudian hanya khusus untuk yang melatar belakanginya, tapi semua isi Al-Quran adalah menjadi pedoman dan panduan bagi umat manusia sehingga akhir zaman. Lalu kaidah ketiga adalah huruf alif dan lam yang masuk dalam sifat dan isim jenis bermakna keseluruhan sesuai dengan yang dimasukinya. Rasulullah SAW bersabda, menerangkan artinya, semoga ini ada di dalam doa sholat ya. Semoga keselamatan terlimpahkan atas kami dan hamba Allah yang soleh. Lalu beliau bersabda, apabila kalian mengucapkan seperti ini, maka kalian telah mengucapkan keselamatan kepada setiap hamba Allah yang soleh, baik yang di langit maupun yang ada di bumi. Ya, karena ini kan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, ada alif lam di situ. Jadi tadi masuknya alif dan lam menjadi makna keseluruhan sesuai dengan yang dimasukinya. Kemudian ada contoh lagi dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 35. Innal muslimina wal muslimati, terus apa? Wal mu'minina wal mu'minati. Jadi dari alif lam yang terkandung itu mengandung makna Islam, iman, sikap-sikap baik lainnya ada pada karena kemasukan alif lam tersebut, yang tadi al muslimina, al muslimati, al mu'minina, al mu'minati, seperti itu. Lalu terkhusus asmaul husna, jadi dengan masuknya alif lam sifat-sifat Allah itu sempurna, laisa kamitslihi syai'un, gak ada yang menyamainya, sempurna, semua yang terkandung kebaikan di dalamnya dengan adanya alif lam tersebut. Sehingga sampai juga ada ayat yang menerangkan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 22 yang artinya, sekiranya di langit dan di bumi ada rob-rob selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Mungkin dengan ada rob-rob itu jadi berantem. Jadi memang Allah itu ahadun, laisa kamitslihi syai'un, nama-nama 99 nama yang sempurna, tidak ada yang menyamainya.
Seperti itu ya. Kemudian kaidah keempat, jika nakiro terletak setelah kata nafyu, nahyu, syart atau istifham, maka maknanya umum. Dalam contoh di sini Quran surat An-Nisa ayat 36. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla melarang berbuat syirik dalam niat, ucapan, dan perbuatan. Demikian juga Dia melarang melakukan syirik akbar, asgor, khafi, serta yang jali. Jadi syirik yang besar, yang kecil, yang tersembunyi, bahkan yang apalagi yang tampak, maka hendaklah seorang hamba tidak menjadikan tandingan bagi Allah Azza wa Jalla atau menjadikan serikat baginya dalam segala sesuatu. Kemudian contoh lagi pada Quran surat Al-Infitor ayat 19, yang artinya yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain. Ayat ini mencakup segala jiwa, bahwasanya pada hari itu dia tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain, meskipun ia merupakan kerabatnya sendiri, tidak mampu memberikan manfaat dan tidak pula mudarat kepadanya. Contoh juga di Quran surat Al-Baqarah ayat 22, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. Ini kaitannya sama ayat sebelumnya. Pada Quran surat Yunus ayat 107 juga menjadi contoh, jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia Allah. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Jadi sangat tidak masuk akal jika kita mempersekutukannya, karena segala-galanya adalah kehendak Allah. Firman Allah kemudian sebagai contoh dalam Quran surat Fatir ayat 2, artinya apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya, dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang sanggup melepaskannya sesudah itu. Seperti itu ya. Ini lanjut aja karena sebentar besok insya Allah kaidah 5. Ini ada contoh lagi, Quran surat Fatir ayat 3 yang berikutnya. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Rabb selain Dia. Penegasan ini ya. Kemudian dalam surat Al-Haqqah ayat 47 yang artinya, maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 59 artinya, sekali-kali tak ada Rob bagimu selainnya ya. Penolakan seluruh umat manusia juga tetap Allah itu Robnya manusia. Seperti itu. Billahi taufiq wal hidayah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.